Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Salsabila, NIM 422112 dari kelas Perbankan Syariah Aceh. Untuk jawaban yang pertama, sejarah kemunculan Firqah Jabariyah, Ahmad Amin menggambarkan kehidupan bangsa Arab yang dikungkung oleh gurun pasir Sahara yang justru memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Di tengah bumi yang diterikan oleh matahari dengan air yang sangat sedikit, udara kering yang tidak memberi kesempatan tumbuhnya tumbuhan dan suburnya tanaman. Di sana sini hanya tumbuh rumput keras dan beberapa macam pohon yang cukup kuat untuk menghadapi panasnya musim serta keringnya udara. Pada hakikatnya, kesunyian Sahara ini dapat mengisi rasa keagungan kepada jiwa yang bersih dan lebih bersih lagi. Tak ada benda satupun yang terjadi karena tangan manusia. Semua adalah ciptaan Tuhan. Ketergantungan kepada alam Sahara yang ganas telah mencuatkan sikap penyerahan diri terhadap alam. Mereka tidak banyak melihat jalan untuk mengubah keadaan sekeliling mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Inilah yang menyebabkan timbulnya kesadaran dalam diri mereka bahwa mereka sebenarnya adalah orang lemah dan tidak berkuasa menghadapi kesukaran hidup yang ditimbulkan suasana padang pasir. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka banyak tergantung pada kehendak alam. Inilah yang menyebabkan hidup suburnya Firqah Jabariyah di kalangan bangsa Arab. Adapun sejarah kemunculan Firqah Qadariyah, dari faktor eksternal yang menyebabkan munculnya paham Qadariyah, yakni pada waktu masa Bani Umayyah, kaum muslimin atau orang-orang Arab bercampur dan berinteraksi dengan berbagai macam pemikiran dan pendapat asing, sehingga tidak aneh jika hal itu mengarahkan mereka pada persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Kemudian kaum muslimin mulai memecahkan persoalan mereka dengan metode yang disesuaikan dengan keyakinan hati mereka. Dialog itu dapat disimpulkan bahwa semua manusia tidak dapat melakukan sesuatu kecuali pertolongan Allah SWT. Kalau begitu, di mana posisi kebebasan kehendak dalam diri manusia? Dialog tersebut terjadi di Damaskus dan tersebar di Basrah. Di samping itu, dari Romawi Timur, salah satu kecenderungan budaya Romawi adalah suka berdiskusi, berdebat dengan menggunakan dalil-dalil logika. Kebiasaan tersebut berlanjut ketika berada di wilayah kekuasaan khalifah. Kebiasaan seperti itulah yang dikembangkan di tengah-tengah umat Islam sebagai pemicu munculnya paham Qadariyah. Untuk jawaban yang selanjutnya, persoalan yang ada di dalam kelompok Jabariyah, yaitu takdir dalam pandangan kaum Jabariyah memiliki makna bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dan digariskan oleh Allah SWT, sehingga tidak ada pilihan bagi manusia. Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia telah diatur dan dipaksa oleh Allah, sehingga manusia tidak memiliki kemampuan dan kehendak dalam hidup. Persoalan yang ada di dalam kelompok Jabariyah terdapat dalam Quran Surat Al-Insan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasya'una illa ansya Allah, yang artinya, dan kamu tidak menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah SWT. Selanjutnya ada persoalan yang ada di dalam kelompok Qadariyah. Qadariyah meyakini bahwa Allah tidak ikut campur dalam kehidupan manusia, sehingga manusia memiliki wewenang penuh dalam menentukan hidupnya dan dalam menentukan sikap. Sementara takdir menurut kaum Qadariyah merupakan ketentuan Allah terhadap alam semesta sejak zaman azali. Manusia menyesuaikan terhadap alam semesta melalui upaya dan pemikirannya yang tercermin dalam kreativitasnya. Persoalan yang ada di dalam kelompok Qadariyah terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu bangsa kecuali jika mereka mengubah keadaan dari diri mereka sendiri. Untuk jawaban selanjutnya, yaitu sikap terhadap pemikiran kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Sikap pada paham Qadariyah memberikan peran yang sangat besar. Paham Qadariyah memberikan peran yang sangat besar kepada manusia dalam memilih, berpikir, menentukan atau memutuskan perilakunya. Dalam hal ini, faktor lingkungan sosial dapat memberikan pengaruh kepada kebebasan diri atau pikiran manusia dalam memilih atau memperbuat sesuatu. Faktor lingkungan pendidikan Islam berfungsi menunjang terjadinya kegiatan proses pembelajaran secara aman, tertib, dan berkelanjutan. Salah satu lingkungan yang berperan adalah lingkungan masyarakat. Sedangkan paham Jabariyah dengan keyakinan fatalismenya cenderung membawa umat Islam kepada sikap malas, statis, dan tidak kreatif. Sebagaimana diketahui, manusia tidaklah mempunyai kehendak dan kemauan bebas untuk memutuskan dan mengeksekusi perbuatannya. Seluruh tindakan dan perbuatan manusia tidak ada yang lepas dari skenario dan kehendak Allah SWT. Dan demikian, semua akibat dari perbuatannya, baik dan buruk, yang kemudian diterima oleh manusia dalam perjalanan hidupnya adalah juga ketentuan Allah SWT. Untuk jawaban yang terakhir, ilmu atau hikmah yang dapat diambil adalah manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. Kebebasan berkehendak dan berbuat tersebut dimungkinkan dimiliki oleh manusia.
karena kepada manusia diberikan potensi akal. Dengan akal inilah manusia menimbang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang mendatangkan kemudaratan dan mana yang mendatangkan kemanfaatan. Ilmu yang dapat diambil diantaranya menjadikan pribadi yang selalu berserah diri kepada Allah SWT dan meyakini bahwa semua makhluk itu lemah tanpa adanya bantuan dari Allah SWT. Senantiasa berusaha dengan niat beribadah kepada Allah SWT untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, mensyukuri rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.